Salam untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Nahum 2, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pembokar maju terhadap engkau. Adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan. Ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Kumpulkanlah segala kekuatanmu. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Perisai para pahlawannya berwarna merah. Prajuritnya berpakaian kirmizi. Kereta berkilat-kilat seperti api suluh. Pada hari ia melengkapinya. Dan kuda-kuda penuh gelisah. Kereta melaju galak di jalan. Kejar-mengejar di lapangan. Kelihatannya seperti suluh. Berpacu seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan. Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju. Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota. Sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka. Dan istana menjadi gempar. Permaisuri dibawa keluar dan ditelanjangi. Dan dayang-dayangnya mengerang, mengaduh, seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir keluar. Berhenti, berhenti, teriak orang. Tetapi tidak ada yang berpaling. Jarahlah perak, jarahlah emas, sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda. Kelimpahan segala barang yang indah-indah. Ketandusan, penandusan, dan penindasan. Hati menjadi tawar dan lutut goyah. Segenap pinggang gemetar dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. Di mana gerangan persembunyian singa dan gua singa-singa muda? Tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang mengganggunya. Biasanya singa itu menerkam supaya cukup makan anak-anaknya. Mencekik mangsa bagi betina-betinanya. Dan memenuhi liangnya dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membakar keretamu menjadi asap, dan pedang akan memakan habis singa mudamu. Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi. Demikian. Silakan Bu Salma lanjutkan. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Nahum 3. Beginilah firman Tuhan. Celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan, dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat.
banyak yang mati terbunuh, dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan Sunda yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau, serta berkata, Niniwe sudah rusak, siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut, dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan. Tentang semua orang yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya, laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Timbalah air menghadapi pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu. Pijaklah lumpur. Injaklah tanah liat. Peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis. Pedang akan membabat engkau. Akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan, sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan, dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Celakalah, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau, sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus. Demikian. Ya, silakan Pak Utomo lanjutkan di Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 29. Ya, nanti kita sampai 36 saja. Jadi sekalian aja, sampai 36 aja kita Pak, Yohanes 8-nya Pak. Ya, silakan Pak Utomo sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 36. Baik, saya lanjutkan. Yohanes 8. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun.
Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba.
Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepadanya, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Demikian. Lanjutin bahasa ketiga. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian Ya, cukup. firman Tuhan. Terima kasih untuk para Amin. lektor, Ibu Neliana, Ibu Salma, Pak Utomo, dan Ibu Lucy. Kita akan melanjutkan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Israel versus Syria. Silakan Pak Surbal. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan di dalam Hatikvah yang aletheia, saudara ya. Hatikvah, sadek Hatikvah, saudara. Saudara, unik sekali ya. Saya akan memberikan suatu perbandingan antara orang di luar orang Yahudi dengan orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi bisa diselamatkan? Di hari Minggu kita belajar, ya, karena kasih karunia, saudara ya. Orang Yahudi itu tetap selamat ya, karena kasih karunia disebut kasih karunia, ya, kalau itu adalah pemberian.
Kalau bukan pemberian, maka bukan kasih karunia, kata Paulus ya. Jadi orang Yahudi diselamatkan, saudara ya. Tetapi mereka harus melakukan Torah dengan setia, dengan rajin, dengan tekun di dalam ketulusan hati. Dan itu amat sangat berat, saudara. Bagaimana dengan orang non-Yahudi? Setengah mati, saudara. Karena Torah itu sudah ada di dalam gennya orang Yahudi. Ketika Jehovah Elohim yang kita sembah dan yang orang Yahudi juga sembah, bedanya kita menyembahnya, kemudian kita mengenal menyembahnya di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika kita menyembah Jehovah itu, ya saudara, Jehovah Elohim itu sudah memilih Abraham dari awalnya. Kenapa? Filter, saudara, difilter. Ada screeningnya. Makanya diberi janji kepada Abraham. Kenapa bukan Ayub? Kenapa bukan keturunan yang lain dari Eber yang lain? Ya, kenapa? Banyak sekali ya, banyak sekali. Kenapa bukan dari garis anak-anaknya Eber yang lain, saudara ya? Atau kenapa bukan dari Henok perjanjian itu? Tapi perjanjian itu mulai dari Abraham. Kan ada screening itu, ya saudara ya, ada screening. Itu salah orang hebat, Henok orang hebat. Tetapi Jehovah Elohim memilih umat perjanjian dari Abraham, saudara. Ya, dari Abraham. Menarik, saudara ya. Ada mentalitas. Anda bayangin 2000 tahun, ya, nggak tahan, saudara, orang lenyap 2000, ya nggak bisa. Ya, tapi kemarin ya, kita belajar dalam Roma 11, ternyata kita ini pegang sertifikatnya orang Yahudi, sertifikat tanahnya, sehingga nggak bisa lenyap, saudara ya. Ketika orang Yahudi yang tadi mana, kita pegangin sertifikatnya, saudara. Begitu orang yang muncul, lah itu kan punya gua tuh, gitu, saudara ya. Tapi bagaimana mereka bisa bertahan seperti tiba-tiba keluar dari dalam bumi dengan semua identitas yang ada di dalam Torah itu. Bahasanya ya, bahasa Batak, saudara, bahasa Ibrani, benar-benar. Kalau tidak berbahasa Ibrani ya bukan. Yang itu katanya di mana tuh, di Ambon, di Ambon sama Papua itu ada orang Yahudi, bukan. Pokoknya kalau tidak berbahasa Ibrani bukan, saudara. Itu ciri khasnya begitu. Kalau tidak berbahasa Ibrani tidak. Ada orang-orang yang di Afrika itu, di Mesir, ada ya, diselundupkan, itu mereka berbahasa Ibrani. Kalau tidak berbahasa Ibrani, tidak, saudara. Nah, pertanyaannya, suatu ketika di daerah Afrika Utara, Afrika Barat ya, Afrika Barat, ada yang berbahasa Ibrani, saudara. Tetapi mereka hanya melakukan sebagian dari Torah. Apakah itu benar-benar orang Yahudi? Nah, kemudian dikritik ya, profesor kita juga bilang, bisa saja itu budaknya kan, karena dulu kan di zaman tahun 300-an, semua orang Yahudi harus melepaskan budak-budaknya. Budak-budaknya tidak boleh jadi Yahudi lagi. Nah, sementara banyak budak-budaknya orang Yahudi sebelum tahun 300, budak-budaknya orang Yahudi pasti berbahasa Ibrani, pasti disunat, saudara. Melakukan sebagian dari Torah. Kalau nggak boleh tinggal di rumah mereka. Kamu mau jadi budak saya, kamu disunat dulu. Mau dari mana, mau kulit putih, kulit hitam, kuning, hijau, sepokoknya harus disunat, saudara. Coba bayangin. Ya, artinya ada satu tradisi yang ribuan tahun itu, tradisi tua yang ribuan tahun dijaga sampai kapanpun mereka pergi. Ya, seorang Yahudi, ya, dia kan punya pembantu, pasti orang Yahudi lagi. Kalau dia nggak, kalau pembantunya bukan orang Yahudi, dia nggak mau, saudara. Yahudi yang sejati ya, maksudnya ya, yang benar. Harus Yahudi. Kenapa, saudara? Karena harus disunat ketika dia ada di dalam rumahnya. Atau orang Islam. Ya, harus disunat pokoknya. Nah, itu ya, perbedaan orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Betapa tegar tengkukannya mereka, ya, mereka tegar tengkuk tuh ya, stubborn banget. Tapi itu juga yang memang itulah membuat mereka tetap kekeh dengan tradisinya sampai hari ini ribuan tahun. Lalu kita membandingkan, ada lagi pelacur, saudara ya. Pelacur yang di dalam tadi Nahum 3 dengan pelacur yang di Yohanes 8, saudara ya. Di tahun Nahum 3 tadi cerita bagaimana orang-orang Syria ini dianggap pelacur. Mental pelacur, saudara. Saudara, kata mental pelacur bukan hanya perempuan atau laki-laki yang menjajakan seks, bukan, saudara. Pelacuran adalah sebuah mentalitas, sebuah karakter, ya. Karakter. Pelacur itu sebuah karakter sebenarnya. Mengapa orang Yahudi tidak boleh ada pelacur?
Karena pelacuran itu, ya, kalau dia melakukannya sebagai profesi, ya, sebagai pelacur, satu, saudara, dia tega, saudara. Raja tega. Tega apa? Ya tega, bahkan membunuh pun dia tega, saudara. Demi mendapatkan upah pelacurannya, dia melakukan apapun. Bahkan dia jual dirinya, ya, dengan manis-manis, ya. Ingat perempuan Moab, ya, yang daging manis yang murah, ya, dalam tertum itu bilangan 24, ya, yang dipakai buat merayu orang-orang Israel. Wah, itu rusak bangsa itu, saudara, ya. Langsung mati berapa ribu itu mati, saudara, ya. Ngeri ya, saudara, ya. Rusak, saudara. Gara-gara pelacuran ini. Rusak mentalnya itu, saudara. Bagaimana dia merusak mental orang, karakternya orang lagi. Dia punya karakter yang rusak, lalu dia rusak orang lain. Makanya pelacuran itu yang merupakan bahaya besar bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, saudara. Karena itu akan merusak ideologi bangsa. Orang, ya, di zaman itu, negara-negara kalau lagi perang, bagaimana cara merusak negara itu, saudara? Kirim perempuan yang banyak, saudara. Ya, kata Lemuel, ya, ingat Amsal dulu ya, kita belajar ya, yang salah satu nama Salomo, ya, Agur bin Yake, ya, Agur bin Yake, yang artinya sekalipun saya berbuat dosa, sekalipun saya dekat-dekat dengan dosa, mainan dosa, tapi saya tidak berdosa. Ya, sekalipun saya mainan dosa, tapi saya tidak berdosa. Orang Yahudi percaya bahwa Salomo itu orang suci, saudara, ya, walaupun banyak ngawur begitu, ya. Dia bermain-main dengan batas tepi dosa, saudara. Ya, tetapi dia tetap harus menuai apa yang dia tabur. Ketika dia masukkan perempuan-perempuan asing menjadi istrinya ke dalam istananya, maka perempuan asing ini bisa ngacak-ngacak seluruh, bisa ngatur macam-macam, saudara. Sudah di dalam, dirusak itu tatanan. Ya, makanya sampai akhirnya ke bawah, anak raja-raja itu ya rusak, saudara. Rusak karena sudah dicampur di situ. Mereka masukkan, mereka tawarkan anak-anak raja-raja ini, ya, tawarkan anak-anaknya itu kepada Salomo, ya. Wah, dengan senang hati kalau diambil sama Salomo, ya, dikawin. Begitu masuk, dia tidak urusan dengan Salomo, ya, dia rusak itu anak buahnya Salomo, saudara. Dia rusak, saudara. Ada mentalitas yang rusak di situ, saudara. Kalau ada orang bekerja sebagai, dia sudah berprofesi, diniatin profesinya sebagai pelacur, saya cerita zaman itu, saudara, maka sudah diniatin, saudara, untuk merusak, untuk menghancurkan, untuk apapun, supaya tujuan yang dia, apapun tujuannya dia, kekuasaan, kah, harta, kah, sesuap nasi, kah, tercapai, saudara. Itu yang terjadi. Makanya, sekalipun, ya, ayah saya dulu mengajarkan saya, jangan benci sama pelacur, kasihan. Kebanyakan pelacur itu memang karena terpaksa, saudara, ya, kebanyakan. Tapi jangan salah, saudara, ya. Jangan salah. Kalau orang sudah ditekadin jadi pelacur, ya, sudah ditekadin, dia orang baik pun, ya dia baik untuk dia, untuk kroninya dia, untuk yang dia temannya dia. Tetapi sisanya itu dia tega, saudara, karena dia pun disakiti. Dia harus punya sistem pertahanan diri juga, ya. Makanya itu seperti lingkaran setan. Orang kalau sudah masuk di dalam dunia pelacuran itu, dia mau keluar nggak bisa, saudara. Bahkan ketika dia sudah diambil menjadi istri sahnya orang pun, saya sudah banyak melihat, ya, saudara. Dia mau keluar sulit. Orang memandang dia, akhirnya dia bikin sistem pertahanan diri juga. Karena orang memandang dia rahasiakan masa lalunya, begitu ketahuan, apapun, wah, kacau sekali, saudara. Ya, jadi mami saya takut, ya, saudara. Nanti gimana sih bapak yang ngajari anak udah bener, katanya jangan anti sama pelacur juga banyak yang baik. Wah, mami saya ngamuk, saudara, ya. Ya nggak salah, mami saya juga nggak salah, karena kami tinggal di lingkungan yang kacau, saudara, ya. Lingkungan kacau sekali, ya. Ya orang-orang yang begitu, ya, ya begitulah, saudara, ya. Tukang kelahi, tukang ribut, cakar-cakaran di pinggir jalan. Waduh, apalagi kalau ketahuan terus tiba-tiba ada bekas pelanggannya dia. Wah, ruwet sekali, saudara, ya. Malunya, aduh, kacau sekali, saudara, kacau sekali. Nah, saudara, lalu ketemu sama Yesus, saudara, ya. Ada seorang pelacur ketemu
sama Yesus, dituduh pelacur. Apakah dia sungguh-sungguh pezina pelacur? Ya, saudara. Karena Yesus berkata apa? Jangan berbuat dosa lagi. Ya. Artinya apa dalam ininya saudara, dalam kehidupan kita ini saudara ya, mental pelacur. Ada mental yang ingin menghalalkan segala cara, mental yang merusak sekalipun apapun. Ya, adalah sebuah auto pertahanan diri yang merusak saudara. Yang penting dirinya sendiri lolos. Ya. Rahab lacur saudara ya. Ingat zaman Yeriko, Rahab dia lakukan sekalipun harus mengkhianati bangsanya sendiri saudara. Sekalipun dia harus mengkhianati bangsanya sendiri, remuk itu bangsanya saudara ya. Gara-gara nyariin dua mata-mata ini kan. Coba bayangin saudara. Satu bangsa remuk gara-gara Rahab seorang pelacur, gara-gara satu orang pelacur ini saudara ya. Nah, apapun saudara, ada banyak sekali contoh-contoh yang mengerikan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Bertobat, jangan lakukan lagi. Sebab kalau kamu lakukan lagi, kamu menjadi hamba dari dosa. Banyak orang, ya dia sudah lahir baru, ya dia sudah dibaptis, baca rajin, baca Alkitab, dia rajin, tapi dia tidak metanoia, saudara. Mental pelacur itu masih ada di dalamnya dia. Begitu dia gesekan, langsung saudara ya. Nggak ada harus mementingkan bagaimana dia menjadi seperti Yesus. Wah, ngeri saudara ya. Kalau perlu dia kasak kusuk ya buat mengambil alih atau buat memfitnah orang, buat menjatuhkan orang, diserang, dan saudara. Ya kan, pelacur-pelacur ini kan suka mendendam kan, karena dia kalah kuat, kalah tenaga, dia dendam. Dia jual badannya, dihabisin saudara. Ya, setelah dia jual badannya, dihabisin saudara tengah jalan. Itu mengerikan saudara orang ini ya. Maka itu bahaya sekali bagi sebuah bangsa. Ya pelacuran bakti itu, wah harus dibunuh saudara. Pelacuran bakti itu ya, karena pelacuran bakti itu merusak ideologi juga saudara ya. Nah, pelacuran dengan agama itu loh saudara ya. Agak setelah mereka beribadah lalu melacurkan itu rusak saudara. Nah, itu mental itu ada di dalam orang-orang beragama. Nah, yang katanya mengaku beragama. Dia beragama, dia saleh melakukan ritualnya. Tekun melakukan ritual, ya 3 rakaat sembahyang, ya kan. 3 rakaat melek, beker bunyi, melek, matikan beker, nyalain som, ya itu maksudnya nyalain som, tinggal tidur saudara ya, itu 3 rakaat. Matikan lagi saudara ya. Dia rutin ya sholat 3 rakaat, 4 rakaat. Dia rutin rajin berdoa ke gereja, rutin ya sembahyang baca mantra segala macam. Tetapi apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah banyak orang-orang ini ya hidupnya tidak dirubah mentalitasnya. Dan itu menjadi racun di dalam gereja. Roh Isabel itu adalah roh pelacuran saudara ya. Di kapan-kapan kita belajar roh Isabel itu adalah roh pelacuran. Itu yang diambil dari Babel, pelacur Babel saudara, yang disebut pelacur Babel. Roh agamawi yang jahat, yang dia akan melakukan dengan kedok agama, dia manipulasi saudara. Apapun, ngeri sekali. Roh Isabel adalah ibunya para pelacur saudara. Ya, ibunya para pelacur. Mental yang menghalalkan segala cara, dia lupa kalau dia sudah ditebus. Dia lupa, dia nggak perlu mekanisme itu lagi. Tapi karena dia bekas dari sana, ke bawah saudara, sifat itu. Dia lupa, dia nggak perlu lagi mekanisme pertahanan diri. Kenapa? Karena ada Yesus yang membela dia. Makanya Yesus wanti-wanti, jangan bikin dosa lagi ya. Diwanti-wanti, jangan bikin dosa lagi. Mengapa jangan bikin dosa lagi, saudara? Karena apa, saudara? Karena sekali masuk lagi, nggak bisa, siapa yang mau nyelamatin kamu, siapa yang mau nolongin kamu. Hari ini kamu ketemu saya. Ya, sama. Kalau kita sudah masuk lahir baru, saudara ya, jangan kita bawa-bawa mental itu ya, sifat yang kejam, sifat yang menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan sesama kita. Banyak saudara, jangan mau enggak. Saya sering melihat mental-mental seperti itu. Saya apa namanya
sampai ngelus dada, saudara. Oh, di dalam orang-orang beragama itu banyak tempatnya malah bersembunyi pelacuran bakti itu, saudara ya. Pura-pura baik, pura-pura saleh beragama, nggak taunya mentalnya mental itu semua. Tetapi Anda tidak boleh ya menuduh orang lain, oh kamu mental pelacur nih, oh nggak boleh, saudara. Nggak boleh, karena kasih Tuhan Yesus ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita ampuni dia. Kita ampuni, tapi jangan terlibat di dalam pelacurannya, dalam mentalitasnya, jangan terperangkap di dalam intrik politiknya dia. Oh, ini orang-orang paling jago di seluruh dunia. Para pelacur ini adalah pemain intrik politik yang memegang, yang menjatuhkan raja-raja, saudara. Iya nggak? Raja-raja dunia hancur gara-gara orang-orang ini, saudara. Ngeri, saudara ya. Ingat, raja-raja Cina itu kan hancur kan gara-gara pelacur. Salomo, raja nggak usah banyak ya. Anda lihat Samkok itu hancurnya kayak perempuan-perempuan ini, siapa Chow itu lengahnya gara-gara orang perempuan yang rayu dia, saudara. Ya kan, lengah hancur dia kapalnya, saudara. Kan, ya. Salomo juga sama, semua saudara. Orang-orang ini jahat sekali, ngeri. Dan itu ada di dalam gereja juga, bukan cuma kelihatannya rapi, santun, wah, tapi orang. Nah, kita disuruh meninggalkan seperti itu dengan ketulusan hati. Engkau akan mengetahui aletheia, dan aletheia itu kan memerdekakan kamu. Jadi orang-orang yang punya telanjur, punya sifat seperti ini, dia hanya bisa sembuh dengan apa? Jaga hatinya aletheia. Serius, saudara ya. Karena ini sifat seperti ini nih, Anda juga nggak sadar. Anda punya juga nggak sadar. Makanya selalu kenakan aletheia itu, saudara ya. Selalu aletheia, ingat-ingat aletheia, ketulusan hati, ingat, sekalipun orang nyakiti kamu, yang aku tulus. Jangan berusaha ngelawan, saudara. Hebat sekali, saudara, kalau Anda mengerti ya. Setiap kali Anda mau ngelawan, ingat. Supaya jangan-jangan Anda salah satu yang terikat dengan roh pelacuran ini, saudara. Jangan-jangan, ya, terikat. Orang-orang seperti ini halus, saudara. Ya, tetapi dia mengumbar nafsunya dengan tersembunyi, saudara. Atau bahkan dengan tidak malu-malu, roh Isabel ya, roh bab. Kalau sudah puncaknya, ya dia jadi roh Isabel itu, saudara. Puncaknya roh pelacuran ini roh Isabel itu, saudara. Ya, yang raja-raja dibuatnya hancur, kata Yamsal ya. Raja-raja itu dibuatnya hancur sama orang-orang ini. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dibuatnya hancur. Ya, hari ini kita belajar sama Tuhan Yesus, saudara ya, bagaimana kita mengampuni orang yang berintrik. Jangan direspon, saudara. Jangan dibales. Oh, awas kamu, tak habisin kamu. Oh, jangan, saudara. Jangan. Kamu masuk dalam permainannya mereka. Ya, tapi kamu lepaskan pengampunan. Dan tetap jaga tulus. Ingat pelajarannya dulu, bagaimana cara menghadapi intrik. Jangan berintrik. Menghadapi intrik adalah jangan berintrik. Jadi orang kayak ngantemi tembok, saudara ya. Tapi kalau Anda ikut ngeliuk, wah, ngelimet, saudara, kayak layangan, ngelimet, saudara. Kalau Anda menghadapi intrik, jangan berintrik. Lurus, lempeng, lakukan semua sesuai dengan tugasnya. Lakukan, selama itu sesuai tugas, serahkan sama Tuhan. Aturannya bagaimana, lakukan. Kalau orang mencoba lobby kamu, apa segala macam, jangan kepancing. Oh ya, kita ikutin aturan aja ya. Itu, saudara ya. Dengan baik, nggak usah marah, nggak usah jengkel, nggak usah sakit hati, pokoknya ikutin aturan aja ya. Sudah selesai, saudara ya. Itu cara menghadapi intrik. Ikutin SOP saja ya. Ikutin aturan saja di kantor, di mana juga begitu, saudara. Anda menang nanti. Capek deh. Ya pokoknya ikutin aturan aja deh. Ya kenapa? Ya pokoknya ikutin aturan aja. Kenapa? Ya saya nggak ngerti, saya nggak bisa, nggak pinter. Udah gitu aja, saudara. Gampang. Sedangkan sama Tuhan. Pak, nanti karirnya mentok enggak? Silakan sama Tuhan. Kamu ikut ngeliuk malah kamu mau bablas nanti, saudara. Ingat, kodratnya Anda dan saya itu adalah domba, saudara ya, yang polos, tulus, lugu. Jangan naif. Anda naif kalau justru Anda ikut dalam ini, Anda pikir Anda pintar. Kayak saya dulu ya, dulu saya tulus lugu tabrak, saudara. Terus tiba-tiba makin lama pengalaman begini, saya capek jadi domba, saya ingin berintrik. Sekali dua kali menang, lama-lama orang lebih jahat dari saya, dan saya tidak bisa lebih jahat daripada hari itu. Mentok jahatnya saya, nggak mau lagi. Saat itu udah dihabisin, saudara. Dihabisin. Nah itulah, saudara, karena saya berusaha masuk. Di situ ada roh pelacuran masuk, saya ngikutin, saya kejebak. Nah itu tadi, kejebak di dalam spiritnya itu.
itu, seperti Isabel itu. Jangan, saudara ya. Sadis, saudara ya. Wah, ingat saudara, ingat wanita 2 pelacur itu yang datang sama Salomo, yang satunya, udahlah ini dibagi 2 saja anaknya. Sadis, saudara ya itu ya. Oh, saudara, maaf ya, saudara ya. Orang-orang beragama itu rata-rata punya roh pelacur, saudara. Orang yang beragama itu 99% punya roh pelacur itu. Karena itu, ya, apa namanya, hormon agama itu, hormonnya Anda bisa sanggup memikirkan spiritualitas, itu tempatnya sama, berdampingan dengan hanya membran tipis, nyampur, saudara. Rata-rata makanya orang beragama itu rata-rata punya roh pelacur. Kelihatannya saleh, tulus, dan keji dalamnya, saudara. Makanya jangan beragama, jangan ngurusin ritual lagi. Anda fokus, pokoknya saya aletheia, saya berdiakonia, aman hidupmu, saudara. Ya, dipenuhi dengan remah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.